Ini kalau pembalut. Jadi kalau pembalut ya, perhatikan ya. Ini tadi satu, ini kalau pembalut ya. Dua, tiga. Oke, ini nyewain kaki. Anda bayangin kalau kakinya jelek ya iklan nggak menarik kan. Jadi pembalutnya di kiri bawah itu cuma. Jadi ingat ya, Malam ini kita ngelanjutin tema yang minggu kemarin ya Bang ya. Minggu kemarin masih banyak bahannya, yaitu memahami fotografi industri seri 2. Oke, kalau gitu Bang Arbain silahkan. Silahkan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi minggu lalu fotografi industri sudah separuh berlangsung, masih ada materi kurang. Nah, kalau mungkin yang belum ikutin ya. Jadi fotografi industri itu posisinya di sini. Jadi foto itu terbagi dua ya garis besarnya, foto seni sama foto guna. Foto seni itu tolak ukurnya seni, rasa, ya dan subjektif. Jadi bisa yang senang foto itu cuma yang motret sama yang beli, titik ya. Harganya bisa gila-gilaan. Ya. Karena menyangkut hal-hal yang sangat subjektif. Lalu yang jenis kedua adalah foto guna. Foto guna itu terbagi tiga secara garis besar ya. Foto dokumentasi, yaitu foto yang hanya merekam dan mencatat, itu foto dokumentasi. Lalu foto informasi, itu umumnya disebut jurnalistik. Dan ketiga adalah foto industri, yaitu foto yang dibuat dengan suatu kontrak jual beli. Jadi foto itu hanya ada karena ada yang membutuhkan dan lalu ada yang melaksanakan. Itu namanya foto industri ya. Nah, batas dalam fotografi itu nggak ketat amat ya. Sebuah foto dokumentasi tiba-tiba bisa jadi foto industri, bisa misalkan saya tuh pernah memotret untuk museumnya Pak Syahrial Jalil almarhum. Saya mendokumentasikan semua museum, barang-barang di museumnya, dan saya dibayar, dan itu jadi buku Museum di Tengah Kebun, Kemang Timur nomor 66 ya. Itu saya memotret sekitar 3.000 item selama 6 bulan. Itu disebut dalam buku Museum di Tengah Kebun. Jadi Anda kalau ke Kemang Timur nomor 66, dong, bayarannya berapa? 6 bulan lo kerjanya. Pasti teman-teman yang nanya, pengen tahu, ya nggak? Ya, waktu itu saya pakai buat jalan-jalan ke Papua, terus saya beli lampu set backdrop komplit ya. Jadi lampu set saya, dulunya lampu set saya itu kecil, Jinbei kecil-kecil. Saya bisa beli Jinbei, bisa beli Golden Eagle, bisa tag, ya macam-macam lah, ya kira-kira gitulah. Berarti ongkos ke Papua aja pesawat udah 5 juta PP. Lampu perlengkapannya sekitar 25, hotel di Papua sekitar 75-100 lah bayarannya. Iya, seperti itu. Oh, itu tahun 2003 ya itu. Jadi dokumentasi tapi saya dibayar ya. Jadi batas dalam fotografi itu tidak pernah garis kaku. Kapan pas apa bedanya street sama human interest ya? Sebuah foto bisa street bisa human interest sekaligus. Ada motret orang di jalan ya, dari sisi di mana dia street, dari sisi apa dia human interest kan, itu kira-kira. Oke, jadi foto industri posisinya di sini ya, sebuah foto yang tercipta karena ada yang membutuhkan jasa dan ada yang melakukan kerja, itu foto industri. Oke, dan foto industri itu terbagi atas, tunggu ini pakai ribet malah susah. Foto industri itu kemarin kita ada terbagi tiga ya, dalam fakta saya bekerja di dunia fotografi itu, saya menangkapi bahwa foto industri itu kelompoknya cuma tiga ya, memotret manusia, memotret lanskap, memotret benda mati, sama memotret acara. Memotret manusia itu kuncinya adalah semua benda itu pasti ada manusianya ya, memotret laptop, iklan handphone, iklan mobil, iklan motor. Kalau nggak ada manusianya masih kaku. Anda mungkin minggu lalu ingat ya, Valentino Rossi untuk iklan motor Yamaha dan sebagainya. Nah, foto lanskap itu untuk kalender, untuk perumahan ya, motret suasana perumahan, pemandangan dari perumahan itu. Saya pernah dibayar sama Pak Gun naik helikopter. Saya malah lupa tuh bangunannya di mana. Helikopter itu take off dari Karawaci. Saya sama Pak Gun fotografernya. Pak Gun di sisi kiri, saya di sisi kanan. Helikopter. Pak Kun helikopter itu Berata ya?
Bukan, Gunadi Haryanto. Oh, Pak Gunadi Haryanto, oke. Ya. Terus helikopter itu stasioner dulu belum ada drone sih ya. Di titik puncak gedung itu, puncak gedung yang akan dibangun itu di komplek Sudirman. Rasanya mungkin Sahid Tower kalau saya ingat ya, tinggi sekali. Wah, bangunannya tinggi banget lebih yang lain. Jadi helikopter itu manuver di tempat tinggi, muter terus. Saya sama Pak Gun muter ke keliling Jakarta. Jadi foto itu nanti dijadikan adalah pemandangan dari lantai teratas gedung yang akan dibangun itu kira-kira ya. Itu foto lanskap ya. Lalu benda mati ya, motret motor, motret piano, motret laptop, motret ROG adalah iklan itu benda mati. Dan terakhir adalah motret acara wedding lah, pergantian direktur lah, atau acara apapun, peresmian pabrik baru. Nah, 4 ini itu bukan apanya yang saya tekankan, tetapi inti apa dari 4 ini. Motret manusia Anda harus bisa menemukan model yang pas. Kalau bajunya sporty, jangan orang yang portnya bujit kayak saya gitu kan. Jadi memilih orang yang pas, wajahnya pas, bentuk badannya pas, ekspresinya pas. Itu kunci motret manusia. Lalu memotret lanskap itu kuncinya adalah Anda tahu waktunya. Seperti minggu lalu saya kasih contoh ya, ada bangunan yang bagusnya dipotret pagi, ada bangunan yang bagusnya dipotret sore, gitu kan? Menyangkut waktu ya lanskap. Itu kalender juga, Borobudur contohnya juga ya. Lalu benda mati adalah menyangkut Anda tahu kekuatan benda itu di arah mana. Contoh, Anda motret sepeda atau sepeda motor, nggak mungkin dari depan kan? Hampir semua iklan motor sekarang sepeda pasti dari samping, gitu. Itu sebuah contoh ekstrim ya. Contoh ekstrim. ROG, laptop, semua itu adalah ada pakem-pakemnya ya, urutan di mana. Memang ada ujaran mengatakan bahwa kalau bisa Anda tampil beda. Ya, kalau bisa tampil beda. Tapi intinya adalah Anda puaskan dulu klien Anda dengan yang klasik. Lalu Anda coba tawarkan konsep lebih yang Anda punya. Ya, itu jadi lebih kalau Jadi, Anda langsung ngeyel konsep Anda, ya, terus klien nggak suka. Safety shot Apa itu? tetap penting ya, safety shot ya. Yang Ya, klasik itu safety shot ada ya. 2 hal ya. Safety shot lalu better shot ya, itu salah satu kunci ya. Siap. Ingat safety shot dan better shot. Itu di gambar saya kok ada gambar kamera itu apa ya? Oh, ada ya. Itu gambar Fotonya. Instagram kali. Ya. Oke. Halo, Lalu untuk acara itu kuncinya adalah Anda tahu urutannya, ya. Ya. Tahu urutannya. Sorry, ini kok udah pindah nih, saya nggak klik apa tadi nih. Oh, ya. Ini pakai tripod ribet nih. Buang aja tripodnya, orang dibilang jadi serius kayak gini jadinya. Ini kode absen aja baru mulai. Pak Budaeng, Taliwang, adresnya Purwodadi. Ntar dulu absennya. Nanti absennya. Nitip paling nitip absen nih. Paling nitip absen terkabur ya. Paling ini belum buka puasanya belum pas ini. Nanti habis absen dia makan lagi nih. Oke, jadi gini ya Pak Tidi ya. Minggu lalu saya sudah mengulik manusia habis-habisan, lanskap juga sudah, benda mati baru mulai ya. Acara justru minggu lalu sudah saya singgung, yaitu waktu saya mantu anak saya sulung ya, yang sekarang memberi saya cucu pertama yang bikin saya lupa segala-galanya. Udah cucu saya pertama itu tadi pagi saya lagi divaksin, minta dikirimin video-videonya, sama saya di tempat vaksin ketawa-ketawa sendiri. Itu saya mandi nangis kok di telinga saya merdu ya, itulah kakek subjektif ya. Oke. Kakek. Karena saya mau gini, saya mau lebih mengulik. Sorry, aku potong. Si Zaira nangis, air matanya keluar nggak? Belum, anak bayi belum, matanya nggak keluar. Iya. Sampai berapa bulan ayo air matanya nggak keluar? Tahu nggak? Nggak tahu. Sampai 3 bulan. Karena kelenjar 3 bulan baru normal baru keluar air matanya. Ya. Oh ya, sekarang belum keluar ya. Apa urusannya sama fotografi? Iya, lo penting. Tapi percaya nggak, saya dari Zaira lahir 30 Maret sampai sekarang, saya belum pernah pakai kamera motret dia. Handphone. Dan menurut saya banyak hal lebih mudah pakai handphone ya. Jadi saya lebih tipis, bisa lebih dekatin ke dia, ya kan, ada gitu. Nah, itu aja. Jadi saya lebih suka pakai handphone. Iya, karena kontraknya sama handphone kan belum selesai. Oh iya. Terus lagi diperbarui sama tipe yang baru nih minggu depan, nggak tahu nih. Bang, gue kecipratan kek yang bekas buat itu gitu kan.
Ini nanya nih, Om, motret orang meninggal termasuk benda mati nggak, Om? Orang meninggal benar benda mati. Enggak kan? Ini loh, ada motret Manusia. orang meninggal atau motret mayat. Orang meninggal atau mayat. Ya, itu suatu kosakata yang perlu Anda tekankan. Kalau Anda motret mayat, itu benar benda mati. Ya. Tapi kalau orang meninggal, itu adalah human interest. Pasti ada orang sekitarnya dan sebagainya kan. Ya ingat ya, mayat sama orang mati itu beda ya. Kalau Anda katakanlah, saya dulu nyesel loh ditawari fotografi forensik belajar ke Belanda, waktu itu juga saya ambil. Jadi saya diajarin motret, tracing bekas darah dan sebagainya. Coba Saya nggak diambil dulu, dikasih Bang. kompas. Dapat ilmu Nggak diizinin forensik. kompas. Bisa Nggak diizinin nge-hang lagi kompas. kita di Amsterdam. Aduh, enak Wes, banget. Tuh, Jadi nanya, motret mayat terpotong ya. nih Gordi Apa-apa? nanya berapa kontraknya, Bang? Kontrak sama handphone itu, Bang. Yang tahu nilai kontraknya mendekatin, kita kasih kalender giveaway. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Karena Nggak usah. gini, saya kasih tahu Anda ya, tidak semua kontrak itu jelas hitam putih banget itu ya, sampai bisa diangkakan banget. Kadang-kadang terus kalau gini, terus tambahin gini gitu loh. Jadi ini kasarnya gini lah, kontrak sama suatu merek kamera pun itu suatu harga, lalu tiap kali workshop tambahin berapa lah, workshop itu kadang-kadang bisa batal dan sebagainya kan, kayak gitulah. Nggak ada yang fix lah ya, tapi menyesuaikan ya, Bang ya. Tapi Ya. ancar-ancarnya tahu lah. Karena ini, Bang, teman-teman itu penasaran, itu Arben Rambe itu dibayar berapa sih? Karena gini, Arben Rambe itu kadang-kadang buat workshop pun nggak dibayar juga jalanin. Dibayar 2 juta jalanin, dikasih voucher 100.000 juga dijalanin. Tapi kontrak nilainya yang serius pun, aku tahu sebagai manajernya. Angkanya bisa berapa ratus juta gitu ya. Cyalah. Ya. Jualan, Bang, buat abang tuh. Ya. Ini lagi absen salah Sebuah bank pernah bayar foto saya 60 juta ya untuk dipasang di premium lounge-nya ya, itu tahun 2008 ya. Kalau untuk handphone kemarin itu dapatlah 1 expander total. Oke. Itu ya teman-teman ya. Ini juga ada kaitannya dengan memahami fotografi industri ya. Masalah bayaran juga penting. Tapi ingat ya kan, ada yang kadang-kadang Bang Arbain itu motret kayak di museum kemarin nggak dibayar. Jadi ada saatnya kita profesional, ada saatnya kita membantu teman atau membantu orang lain. Kita harus imbang lah ya, Bang ya, kayak gitu ya. Iya dong. Buat di kampus aja Bang Arbain nggak dibayar pun sering gitu. Saya tahu banget karena saya sering minta orang buat itu gitu. Contohnya seperti itu ya. Ya. Oke. Lanjut Bang. Biar nggak Bang nggak serius-serius banget. Malam-malam serius. Jadi udah bulan puasa sebenarnya yang belum terkorek itu adalah memotret benda mati ya. Benda mati itu salah satu bidang foto iklan yang laku juga. Ini sekarang saya kasih contoh ya. Sekarang ini bagaimana saya mendapatkan ide kalau motret. Ingat, foto iklan itu kadang-kadang idenya itu dari production house-nya, dari biru iklannya yang dikontrak sebuah perusahaan. Dulu waktu sebuah merek rokok tahun 2007 itu rokok iklan rokok tidak boleh ada gambar rokok. Sebuah biru iklan itu ditunjuk oleh merek rokok besar itu untuk merancang iklan gimana iklannya dia, tapi tanpa ada gambar orang merokok. Lalu mereka dapat kesimpulan bahwa mereka menyuguhkan tema yaitu satisfaction after work. Pulang kerja masih macet, kongko-kongko sama temen, ya biasanya ngerokok kan, tapi itu tidak digambarkan rokok, cuma disimboliskan bahwa itu loh acara menjelang pulang itu kongko-kongko dulu sebelum pulang itu, ya biasanya ngerokok, tapi digambarkan lain. Nah, tiap fotografer dikasih proposal itu, kamu minta berapa dengan iklan yang kira-kira temanya adalah satisfaction after work ini gitu, itu kira-kira ya. Nah, tetapi tidak semua iklan seperti itu. Kadang-kadang misalkan saya dibayar untuk iklan laptop atau iklan tas wanita gitu ya. Itu saya dikasih tasnya terserah fotonya kayak apa. Kita harus memuaskan klien. Nah, satu ide itu bisa mentok banget kalau udah kepepet. Tetapi kalau udah kepepet, ide itu juga bisa meledak luar biasa. Itu yang harus kita sadari ya. Nah, ini saya kasih beberapa contoh mendapatkan ide ya. Ini saya punya bekal contekan. Jadi kalau saya dapat job motret ini, saya motret itu. Yang selama ini saya niatin adalah motret tas wanita sama aroji pria. Itu saya punya koleksinya, stoknya banyak sekali. Tapi tiba-tiba datang tawarannya motret mobil, Ferrari lagi kan. Mobil Ferrari California sama Ferrarinya Michael Schumacher. Itu ya saya agak kelabakan ya. Kuncinya adalah googling. Kita googling, oh tahu.
di dunia internasional tuh levelnya gini aja. Nah, Anda bisa lebih tenang kalau Anda udah tahu rata-rata kayak gini. Anda bikin aja yang kayak gitu dulu. Habis itu Anda bikin yang menurut Anda lebih dari itu, kayak Anda ya. Ini saya kasih contoh, ini saya folder saya namanya folder pengamatan ya. Saya mulai dengan tas wanita dulu, tas wanita ya, tas wanita, tas wanita, tas wanita. Ini beberapa contoh ya. Tas wanita mana sih? Jauh ini nggak enak nih pakai tripod nih. Buang aja tripodnya, gato didengerin. Oke, ini contoh ya, ini tas ikan wanita ya. Full frame nggak? Full frame, Oh, full frame, full frame. Ya, ternyata Ini Instagram lebih itu format ini. di layar saya sama di layar khalayak itu beda sekali ya. Di layar saya full frame, tapi di khalayak kepotong. Maka saya lihat rekamannya IG story-nya Dodi itu kepotong-potong. Wah, ternyata gitu ya. Saya rasanya udah full frame. Benar. Oke, ini contoh iklan tas ya. Jadi kalau Anda mau tas wanita bisa gini, kira-kira gini, tapi Anda rubah lah kayaknya. Orangnya diganti ya. Atau gini, bawahnya doang ya. Jadi modelnya lebih murah ya, nggak usah kelihatan wajah ya. Kadang-kadang bisa aja Bang, mungkin ini kurang zoom kayaknya. Nggak tahu teman-teman. Kalau di saya sih kurang zoom ya. Agak dideketin lagi, tapi Bang. berikutnya gede lagi gimana nih? Enggak, masih kurang zoom sih. Oh, oke. Nih ditendang nih, tendang. Itu bagian mendingan. Good, sip. Shoot. Oke ya teman-teman, Dah. tes ya. Agak down, pen down sedikit, pen down. Pen ke down ke bawah. Kalau tundukin. Tundukin sedikit. Diturunin tripod, turunin dikit aduh. Tunduk Oke, aja, ini tunduk. gara-gara Kato nih. Gara-gara Kato nih. Tunduk. Tapi itu oke lah. Nah, udah. Oh. Nah, cukup. Ya, miring. Ya, Udah ukuran sudah pas, sudah pas. Tapi agak miring aja. Nah, op. Kok miring sih? Nah, Kemiringan. nah gimana susah aja lah. Ya udahlah. Kalau nggak setuju, sekarang ke rumah Kato. Cukup. Itu oke. Sip. Oke, Nah, udah jadi jelas gambarnya. saya punya beberapa template tas wanita ya. Tadi dari pertama seperti gini, kayak gini, Nah, kayak itu jelas gini, tuh. atau kayak gini, ya toh? Itu tas wanita. Nah, gini, orang bilang, malu-malu ini niru-niru gitu ya. Kalau Anda merasa nggak usah niru bisa, ya udah itu bagus. Tapi ketahuilah bahwa hampir semua fotografer itu adalah saling mengamati, lalu dimodifikasi sedikit, lalu dikerjakan ya. Jika ada buntu ide dengan nyontek-nyontek dari koleksi kita, itu kita membantu kita untuk berkreasi. Ingat ya, kreativitas itu nggak bisa muncul dari nol, harus ada pancingannya, yaitu lihat-lihat ya. Itu pengalaman saya, pengalaman beberapa fotografer yang saya lihat ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Tadi tas wanita tadi, di tas wanita tadi. Suatu ketika Anda disuruh motret kompo, itu bisa Anda pakai. Ini contoh, ini idenya kan dari tas wanita sebenarnya kan, tapi jadi iklan kompo gitu loh. itu contoh iklan yang itu tua banget sih Bang. Hari gini mana ada mini kompo. ya, makanya ini saya bilang koleksi saya gimana sih? Ini koleksi saya waktu masih belajar dari tahun 90-an ya. Dasar opung-opung fotonya mini kompo. Iya. Enggak, ini saya tunjukkan koleksi saya dulu. Kalau sekarang saya relatif googling aja bisa. Ini saya tunjukkan koleksi saya dulu waktu saya masih awal-awal 90-an saya masih belajar. Yang ikut di sini ada yang nggak ngerti mini kompo apa sih gitu. Kompo itu apa ya? Ya kayak gini kan orang nanya, ini ada apa sih kalau orang-orang kalau udah WA tuh pakai P.2 gitu kan. Ya, terus bapak ini nerangin itu sisa zaman BBM dulu gitu loh. BBM apaan Pak? BBM apaan Pak? Pesan saya udah BBM udah nggak tahu. Oke, jadi ini contoh ya bahwa dari ide tas wanita ide itu kita bisa pakai bentuk ide katakanlah seperti iklan kita dapat job mutat kompo misalkan ya. Oke, itu contoh pertama. Sekarang gini nih, ada kebayang nggak suatu ketika Anda dapat job mutat iklan pembalut wanita? itu real loh, pembalut itu ada. Tapi apakah Anda berhasil gimana fotonya coba? Iklan pasang gigi kelihatan giginya ya kan? Iklan shampoo kelihatan rambutnya. Tapi sekarang ada sapu hijaber nggak kelihatan rambutnya kan? Tetap pakai hijab kan? Itu simbolis bahwa di dalam hijabnya tetap kepala nyaman. Sekarang iklan pembalut
Ini pusing loh. Anda kalau tidak suatu contoh, Anda sibuk mulai dari mana? Dulu saya siap-siap kalau saya suatu ketika iklan pembalut. Ini contoh iklan pembalut nih. Satu. Jadi FYI juga itu pembalutnya kecil di pojok kiri bawah tuh ya. Jadi FYI for your information, di dunia permodelan itu ada model yang menyewakan suaranya. Pintu teater 5 sudah dibuka, itu kan Maria Utu itu legendaris banget ya. Ada seorang tua dulu Lolis Tompul ya. Ada model yang nyewain tangannya untuk iklan cincin. Ada model nyewain wajahnya untuk iklan kecantikan. Ada model nyewain rambut ya. Asal Anda tahu iklan rambut itu kadang-kadang terkenal itu rambutnya di Oldik ya. Waktu dia balik itu rambutnya di Oldik. Nggak ada orang rambutnya sebuahnya gitu benar itu nggak ada gitu kira-kira. Apalagi orang terkenal rambutnya panjang itu nggak ada. Nggak sempat dia merawat rambut seperti itu ya. Ini contoh iklan pembalut ya. Jadi ini cari model yang pinggulnya bagus. Satu, dua. Ini coba ya. Pastinya lihat kan. Jadi kita cari model yang pinggulnya bagus saja. Wajah kita nggak perlu tahu ya. Ini belum tentu lebih murah daripada model yang kelihatan wajah loh. Belum tentu kadang-kadang model-model spesifik yang nyewain lengan, nyewain betisnya untuk iklan Vaseline itu kan, Vaseline penghalus kulit itu, atau iklan silet untuk memotong bulu kaki itu, ini nyewain kaki aja. Ini iklan pembalut, jadi iklan pembalut ya, perhatikan ya. Ini tadi satu, ini iklan pembalut ya. Dua, tiga, oke, ini nyewain kaki. Anda bayangin kalau kakinya jelek ya iklan nggak menarik kan. Jadi pembalutnya di kiri bawah itu cuma. Jadi ingat ya bahwa ceritanya pembalut apa Tensoplas tuh? Carefree kok. Carefree terus pembalut. Saya terprovokasi deh. Ya, teman-teman Carefree ya. ternyata Bang Arbain. Nggak banyak yang nanya apa Bang Arbain mana sih foto-fotonya? Dia nggak tahu ternyata Carefree itu pembalut sama isi pembalut tuh Bang Arbain yang motret. Pada nggak tahu sih. Bukan ini bukan foto saya ini. Saya belum pernah dapat job. Ide saya itu motor pembalut lagi dipakai, tapi ditolak. Iya. Bulan puasa ya. Nah, itu ada guyonan kan. Dia lupa bawa masker, terus ada masuk mall nggak boleh kan, pakai pembalut taruh ditempel di mulut. Oke. Nah itu mall. Sekarang coba bayangkan Anda dapat job foto industrial yang memotret suatu perusahaan perhiasan. Saya pernah motret perusahaan perhiasan yang sederhana ya, handmade di Semarang dulu. Idenya ternyata simple ya. Dulu saya seperti ini. Ini perusahaan perhiasan Tasya ya, Tasya Geodeli ya. Ini lihat. Jadi seorang wanita diambil separuh, perhiasannya taruh di leher, ada taruh di kepala itu kan. Nah, di awut-awut dikit dengan lighting dari atas. Ini brosurnya Tasya ya. Ini juga beberapa anting panjang, anting nggak taruh di kuping ya tuh. Taruh di pundak, cari yang pundaknya bagus itu kan. Ada yang kelihatan di kuping sedikit, ada yang di tangan-tangan ya, itu ide-ide untuk memotret perhiasan. Ini juga tadi Tasya, coba perhatikan, ditaruh di hidung ya Pak. Itu mungkin kalung atau mungkin apa ya, tapi ini adalah jangan mainstream banget. Kalau kalung dipakai di leher dan sebagainya. Ini contoh-contoh kita mengonsep manusia dan benda mati sekaligus ya. Ini saya bukan manusia dan benda mati. Itu adalah tantangan terbesar adalah Anda memotret benda mati, tapi Anda masukin orang. Nah, saya dapat tim kemarin, saya ngobrol sama seorang konsultan PR ya.